Kalau cuma Masalah rodanya begini, ada, saya ini mau dengan jelasin ininya masalah semua nggak ketuhanan. ada, bisakah dikatakan Arti beca? dalam Kan ada yang arti dalam bawa. Tuhan Itu beca. tiga itu kadang-kadang orang Saya salah mengerti. tanyakan begini Orang bilang loh, Tuhan kamu tiga. punya 3 ban. Jadi saya mau jelasin Otomatis Tuhan orang itu tanya, satu, tapi dia "Pak, bisa menjadi 3 ban tiga. ini mau apa? Mau Dalam buat beca. di saat dia Bisakah 3 ban dibutuhkan, ini saja dikatakan beca? Bapak memerintahkan kan? Memerintahkan Itu Yesus. beca, Ibu. Bisakah beca Dengar berdiri dulu, tanpa jangan adanya begitu lah yang ini matanya. dengan Aduh, gayungnya? Serius ini. Masih ada rupanya. Bisa dikayu. Saya tanya, kalau ada roda, bisakah dikatakan beca? Saya harusnya Kalau ada roda, masih bisa dulu dikatakan dia beca. akan ngomong, jangan tutup-tutup kayak Loh, gitu kan. saya tanya kalau membuat beca, Pasti bukankah dengerin harus dulu. menggunakan Kamu gayungnya, yang rantainya, tutupnya, ininya, diperintahkan pembentuknya. oleh Bapa kan? Pertanyaan Yesus saya, diperintahkan oleh apakah Bapa ketika cuma ada untuk 3 menciptakan ini, 3 ban semua ini, bisa kan? dikatakan Alam beca? semesta ini. Ya kan? Iya, karena dia punya roda Katakan 3 semua alam tetaplah semesta bisa. ini. Bisa itu. Dan Roh Kudus. Jadi Saya kalau begini, tidak ada banyak dia orang punya yang tempat salah mengerti duduknya, kan, banyak orang yang gayungnya, salah paham rantainya, dengan bisa begitu. dikatakan beca? Dibilang katanya Tuhan tiga, tidak begitu. Tetapkan 3 rodanya. Ibu bikin. Saya tidak tanya 3 rodanya, namanya beca. Beginilah Pak ya, kalau contoh namanya motor, kita tahu motor itu 2 bannya, rodanya ya. berapa? Tapi bukan Beca berarti rodanya kalau berapa? ada 2 ban dia dikatakan motor. Karena apa? Motor harus Berapa punya rodanya mesin, beca? harus punya knalpot, Jawab. harus punya setang, Beca- harus beca- punya beca gas, saya, harus beca punya saya rodanya. rem. Berapa rodanya Itu beca? baru Berapa? dikatakan motor. Yang bawa kan Kalau tidak beca, mungkin mau katakan tiga beca, orang kan? tidak Satu mungkin kan? cuma 3 Oke. rodanya saja Pak. begitu Harus kan, punya itu gayungnya, pengertiannya. harus punya Tuhan. rantainya, harus Ya, punya ini begitu kan? tempat duduknya, harus punya Iya. atapnya, Begitu kan? baru Jadi dikatakan beda beca. rodanya. Dikatakan Kenapa tidak beca. sampai ke Yang besar ini Allah. Kenapa sudah sampai ke Kenapa? remnya ibu? Bapak Apa kan kan? Jadi itu kan tentang bisa. beca. Sebentar, ya, sebentar. Bisa jelas. Weh, Ya, bomo ya, kali. ya, Sekarang ya. ku tanya sama kau yang jelas. mana? Bagaimana kau bisa dikatakan manusia? Sekarang ku tanya, Jelas. kau tahu ada jelasinnya sakit kepala udah apa? Kau bilang sakit kepala dia. Udah itu karena dia salah satu Bisa, bagian Bapak dari beca. Saya tidak perlu panjang banyak. Biar saya tanggapi. Bagaimana mungkin dia tanggapin, dikatakan ya. manusia kalau dia tidak punya Yang hidup, Bunda Maria tidak itu punya siapa? mulut, tidak punya mata, Bapak tidak apa punya alis, Yesus? tidak punya pipi? Bagaimana mungkin dia dikatakan adalah manusia? Gimana bu? Bapak Sekarang apa udah Yesus? soal perumpamaan. Sekarang Bapak udah dan soal Yesus perumpamaan, sama. Pak. Mereka Kau satu. membawa perumpamaan itu Oh, ke jadi- beca. jadi Yang waktu dinamai Yesus dikatakan dilahirkan, beca, Bapak ikut juga yang kita lahir. tahu bukan roda 3 saja Tidak beca. begitu, Ibu. Ada Baru gayungnya, begitu. ada Ah, rantainya, beca, ada beca, tempat duduknya. beca. Baru dikatakan beca. Saya juga Sama begitu. seperti mobil. Mobil Makanya roda ibu 4. tadi saya kira Apakah dikatakan saya tadi mobil itu roda maksud di 4? bang loading, Rodanya saja. bang dalbo mereka Enggak, paham itu. yang namanya Saya tadi jadi saya Yang namanya ibaratkan mobil. beca kan rodanya 3. Yang Sebentar bawa deh, saya sebentar tidak. deh, sebentar deh. Tidak mungkin yang yang bawa namanya sebentar. mobil, Sebentar. ya pasti dia memiliki namanya Sebentar. setiran, memiliki gas, Iya, iya. kopling, Sebentar dulu, Yoga memiliki Ide, ya. Sebentar gigi, dulu, Yoga. rem tangan, memiliki rem kaki, memiliki oli, mesin, semua lengkap. Sekarang aku tanya, dia punya aku apa? dan Baru Bapak adalah dikatakan satu, mobil. betul? Sekarang kalau saya ibaratkan Betul. seperti film. Terus iya iya. Nah, satu apa mereka? Yang sama dia, dia nggak Mereka nyambung, nggak ibu nyambung. dengar dulu. Kayak film yang saya bilang. Dia bisa jadi begini, Bapak, Kudus. Kalau Yesus, di Roh rumahmu Kudus itu ada mereka baru satu, tiga, tapi tiga. bisa menjadi Itu kalau beca, ya? Bapak itu maha kuasa. Satu Begitu, kan apa ada mereka? Pele, Bang. Satu apa? Satu hakikat satu semua di dalam nama Bapak, semua Bapak Di nama Roh Bapak. Oke, saya Kudus tanya. punya 3 roda. Saya tanya, Roda Yesus yang dilahirkan digantung hakikatnya sebagai adalah apa? beca. Begini, masalah kelahirannya film jelasnya itu film. Bapak kan pernah nonton, Satu ibu hakikat pernah nonton betul. film kayak Tidak Alif benar. Sekarang saya Dharma. tanya, Yesus hakikatnya apa? Iya, iya itu kan kalau dengar nonton dulu film, saya nonton begini saya Doraemon jelasin. aja Saya jelasin. kau. Ibaratnya tadi katanya sendiri terus yang Oke, kalau yang dulu saya tanya sama si Paulino yang lebih pintar. Yesus dilahirkan Bunda Maria hakikatnya apa? Iya. Oke. Kita sebagai dia adalah Bapa, Kesatuan beca adalah tarikan. Oke, coba kau baca Lukas 1:31. Dari atap Lukas dan dari 1:31. rantai. Kau tahu nggak arti Pertanyaan saya, hakikat? Ku tanya dulu sebentar. Hakikat itu ketika artinya apa, orang Dek? beli ban, Hakikat apa artinya? ban ini dia membeli sepeda, Iya, jawab dulu. hakikat ialah Ketika iya, orang pasti. hanya beli Assalamualaikum, bannya Kak Nora. saja, apakah dia Assalamualaikum, Bos. dinyatakan beli sepeda? Waalaikum Beli adik beca? saya. Hakikat artinya apa?
Hakikat artinya apa? Sekarang kan beca itu dijelaskan sudah sekalian banyak. Kau diam dulu, gue jelas Cina dah. Tidak mungkin orang jual beca tidak punya ban. Bang, pertanyaan Kita saya. tahu, Paulino. Ketika ban ini Hakikat terlepas itu dari apa beca, artinya? apakah beca, Kapan saya berbicara? apakah becanya, Hakikat itu, apakah beca iya, ban adalah becanya dengar nih nggak? bang? Hakikat apa? Ya, kalau dalam Bible Ya, itu dapat banyak diartikan itu sebagai dilepas, nilai saat dan itu martabat Yesus- manusia Yesus atau sifat-sifat Berpisah Allah dulu atau sementara kan panggilan artinya kan. Allah. Ditugaskan itu oleh Bapak. Oke. Baru setelah itu dikembali lagi Ngerti dipasang. Iya bang, berarti PBI, bisa hakikat apa berarti artinya? bisa ya Wih, bang ya? ternyata ada Ya, setelah itu orang kembali lagi. Saya pikir kau dari tadi Iya, berarti kau terpisah ya, menunjukkan Bang. kepintaran kau. Benar kan? Ternyata Kau kebohongan gak kau. Benar tidak bang? Coba Bisa kamu lihat terpisah, itu bisa kembali beda. lagi. Iya, ketika dia terpisah, apakah ban beca Gini, adalah beca? hakikat Apa? itu artinya Hakikat itu intisari. terpisah. Dasar. Dia di saat terpisah. Dasar intisari itu hakikat. Ya, Aku tanya sama iya. kau. Kau Beca. hakikat Cuma apa? dia pandangan hakikat itu Ada ada dulu apa bang, dulu ketika hakikat ban ini terpisah Allah, dari beca, hakikat apakah gereja, ban hakikat adalah dosa beca? Jawab banyak. bang. Bukan harus tanya hakikat dosa itu itu apa? topel. Saya tanya hakikat itu Berarti artinya apa? ketika orang Menurut memiliki kamu satu ada yang beca, salah. bannya terpisah dari Sebentar beca, kalau maka aku tanya pasti orang kamu itu nggak akan bisa memiliki jawab. dua beca. Aku yakin. Karena tetap Kamu akan namanya framing. beca kan. Apa sih Oh, ini? jadi Manusia ketika apa ini? iya, ketika seorang punya satu beca dan beca ini terpisah dari bannya, dia sudah memiliki dua beca. Ini Bang. aku udah jawab. Ini hakikat Iya, Allah juga juga dalam begitu. Tanya. Mana Oh, mana itu mana makanya yang dilepas Ya, dulu. tunjukkan. Artinya Yesus Loh, lagi arti kenal sama hakikat. Bapak dulu. Bahasa Indonesia hakikat itu apa? Ini udah korslet, ini udah payah. Paham kalau saya jelasin. Oh, Ini kan kebenaran ya. Izin bergantian ya, di bawah dulu ya, nanti request lagi ya, dalam oke? kitab atau dalam ajaran. Oke. Kamu bilang ngomong artinya kali. bahasa Kau Indonesia. dengarkan dulu. Hakikat korslet dia, bahasa udah Indonesianya korslet. Abang Yudi, apa? Assalamualaikum. Itu maksud saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hakikat Kasih kamu. bahasa hakikat bahasa Udah Indonesia. turun aja dulu bang. Tadi saya keram aja Paulino dengar ada itu. Paulino monitor Paulino. Hakikat bahasa Indonesia. Tunggu, aku mau cek dulu. Ini tanya lain yang dijawab. Ih, kok mikir? Kau carilah datanya deh. Jangan kau mikir. Karena pikiranmu nggak ada. Bang Polino tadi kan katanya gini Bang Soalnya Polino. tadi kan bercerita soal ketika kitab, diskusi kamu ini beloknya abang- di bahasa ketika Indonesia. sudah Dengar dulu dijawab, deh, dengar abang dulu boleh deh, bertanyaan gitu ya, boleh Dengar. gitu ya. Kita tahu hakikat itu Oke. apa artinya, Bang, boleh makanya tidak- dikatakan boleh kalau tidak kau saya itu bertanya hakikatnya dulu, Bang, adalah sama Bang? manusia. Kucing ini hakikatnya binatang. Ya, ada manusia di itu bukan Iya, manusia itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, mampus Bang. kau. Bentar, nggak usah, bentar Bang, nggak usah sedang masuk, Bang, nggak usah takut, di Bang. dalam Nanti kau saya diam jawab dulu. pertanyaan Abang. Rokan dulu, diam dulu. Ya, sekarang saya naik. Iya, Dengar Bang, dulu. boleh nggak saya Dengarkan bertanya, dulu. Bang? Loh, kok Iya, boleh sekali. tadi bilang dalam bahasa Indonesia ini sudah dilukas. Oke, Bang. Goblok. Iya. Tadi suruh Oke. dalam bahasa Indonesia. Sekarang Ketika saya beri analogi boleh Ini Bang mau dulu Bang tanya ya. alam Alkitab. Ketika manusia Silakan, bersyukur silakan. kepada Tuhan itu logika tidak Bang? Manusia bersyukur kepada Tuhan logika Kenapa tidak Bang? lah dan manusia Ya, sebotol logika ini dong. ya? Hakikat Oke, itu artinya Tuhan bersyukur intisari. kepada Tuhan logika tidak Waalaikumsalam, Bang? intisari, dasar. Aduh. Nutrisari, apa hakikat yang bilang tadi? itu Nutrisari ada dulu. beberapa sifat. Jawab aja dulu Ya Bang. bersifat Enggak, universal, nanti Abang bersifat ngasih pertanyaan dinamis, sama saya bersifat Bang. Jawab dulu Bang. variasi, Manusia manusiawi, bersyukur- bersifat Tunggu konvensional, bentar, Bang. Manusia bersyukur arbiter, kepada bersifat Tuhan. produktif. Iya, Ya, bentar, contoh poin-poin sebentar, situ. Bang. Ada nilai-nilai situ Bentar, Bang. sebagai Abang sarana pintar, Bang. pemersatu. Bentar, Itu bentar. kalau Abang- bahasa abang dalam orangnya pintar. Abang artikulasi orangnya bahasa pintar. Indonesia. Sebentar, Bang. Jangan kejang-kejang dulu. Sekarang Coba, kamu kau bisa framing baca ke kan, Saya Dek? bawa Nah, sekarang kau abang baca dulu. analogi Hakikat ketika adalah, coba baca. manusia bersyukur kepada Tuhan, abang bilang logika masuk kamu di ini akal. hakikat dalam Pertanyaan saya, bahasa apa? ketika Dalam arti Tuhan apa? Kamu ini bersyukur belok kepada Ini bahasa Tuhan, Indonesianya logika loh, tidak, Bang? Dek. Jawab. Ya Allah. Tulis di mana Hakikat dulu kalau datanya? bahasa Indonesianya Kamu ambil dari adalah mana itu Tuhan? Jawab komunikasi. dulu, Bang. Jawab aja dengan dulu, Bang. interaksi, Jawab aja dulu. belajar dan bekerja sama. Saya bukan Komunikasi Tuhan dulu. loh. Aku baca dulu. Iya, jawab aja. Hakikat, kau bilang itu ketika itu Tuhan artinya. bersyukur Gimana kepada kau ini? Tuhan, dapat logika tidak? Masuk Baca logika dulu tidak, hakikat Bang? Ayo, ini. Bang. Iya. Saya Buktinya. bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Iya, Bang, jawab. Apa nih hakikat? Baca dulu. Ya intinya saya bukan Tuhan, saya manusia kan kamu bercerita Tuhan. Intisari dasar Oh, untuk kenyataan. Nah, contoh. Bang, Contoh abang ini ya. pinter loh, Bang. Abang Ini sudah dibuatkan pinter loh, contohnya. Bang. Nah, contoh hakikat hakikat manusianya Iya, itu. saya bukan kamu yang salah. Itu Pertanyaan tanyanya pada tadi Tuhan kamu kan yang kamu salah. bilang Tuhan Pertanyaan kepada kamu yang Tuhan. salah Saya tadi. bukan Terus Tuhan. kamu tunjukkan pertanyaan kepada hakikat manusia. lain. Siapa yang ngomong? Makanya
Itu hakikat Aku tanya. Bang. Kalau kau sendiri tidak paham dengan ketuhananmu, di sini kita Saya kalau kena diskusi. pendek nggak Kalau masalah. kau jawabannya Weh, binatang. gimana saja. Saya tanya sama kau. Makanya saya Yesus tanya dilahirkan tadi sebagai apa itu, hakikatnya? dalam konsep Dia apa disusui dulu, mamanya. Tuhan Waktu dia itu berak, Bang. dia diceburi mamanya. Gini, Bang, Waktu ya, Bang, kencing, bentar, Bang, dia ya. dihapuskan dia punya kencing. Bang Polino. baru saya jawab. Bang Polino, abang pinter loh, Bang. Jangan sia-siakan kepintaran abang. Bang Polino, abang bilang Yesus kan di luar Bani Israel itu anjing. bersyukur Anjing di luar kepada Bani Tuhan Israel tuh. itu logika benar. Pertanyaan saya, Tuhan bersyukur kepada Tuhan dapat logika tidak? Jawab aja, tidak, iya gitu. Memang ternyata bocil anjingnya dia ini. Pertanyaannya, kau nggak bisa jawab kan? Itu harus kami yang musuh bisa jawab. Kalau kalian ada yang lain dengan kalian ini, sama-sama manusia, sama makan nasi, kenapa kau nggak bisa jawab? Jawab dulu, Bang. Oke, Kak Dini, bentar. Kak Dini, saya uji dulu Kak Dini. Saya bingung Kristen ini kenapa tolol ya? Memang betul dia bilang siksa Tuhan itu 90. Dia ikut Kristus itu botol memang. Yeremia 22 sungguh botol waktu ini mereka bodoh dan Diam tolol. dulu Paulino. Botol kalian ini. Kak Dini, saya mau bertanya. Kok dia Tuhan jadi bersyukur begini kepada makan Tuhan kau? logika tidak, Kau Kak kentut Dini? dulu kau. Kau Nggak, tengok kentut nggak kau logika. apa? Jawabannya Sebentar mau jawabannya singkat, padat dan tepat. Tidak. Betul. Pertanyaan saya kepada Paulino. Maha pemberi itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya Itu Allah. aja. Nggak ada selain dari Milano. Pertanyaan saya mereka kepada ini. Bang Paulino, Tuhan bersyukur Ferry kepada Milano. Tuhan Mereka dapat kali. logika tidak? Iya, Monitor Ferry. tidak gitu aja loh. Maaf ya Bang. Begini Hasan, Aku turunkan kalau nggak mau pertanyaannya gini ngomong. Hasan. Kak Kita Nora, nggak boleh nyinggung sedikit Tuhan Kak siapa Nora? dulu, ini main logika aja gitu loh. Iya, main logika gitu loh. Ya, nggak Kan pakai saya bilang ibu ya, Tuhan kalau Kristen, saya Tuhan bisa Islam kan ketika Tuhan dari bersyukur sekarang sama ibu. Apa Tuhan mau itu saya masuk naik? akal. Saya mau jelasin. Kan gitu pertanyaannya. Gantian sih Itu Ron. Polino, jawab Jangan Polino. nanti kasih kesempatan aja saya ya. Bilang kalau sudah giliran saya. Kalau di mute itu sudah jadi buta. Oke, Makanya kamu karena nggak ada boleh ngomong people-nya, dulu. Hasan. Kecuali ditanya lagi. Itu logika sederhana ya. Kalau sudah Logika giliran sederhana yang sudah silakan, masuk Bang. akal itu. Ih, Bang, cerewet apa? kali. Oh nggak bisa Bang Roh menjawab. Kudus, Bang Roh Kudus, saya mau Bukan tanya. kenalan. Tadi Bang Roh Kudus kan bawa analogi nih. Seperti beca, gitu ya. Orang kalau beli beca, Orang yang jawab, satu ada orang bisa bertanya. tempatnya, ada banknya, kan semua nih. Kak Dini diam, Kak Dini. Saya mau mendengar jawaban dia. Mungkin orang beli beca hanya goetannya, pasti dengar dulu sekalian ya. sama bannya. Nah, jawab pertanyaan Kak Nora. Apakah ketika Yesus dilahirkan, ketika Bunda Maria mengandung Yesus, apakah yang dikandung juga adalah Bapa? Jawab. Ini ya, tanda-tanda orang pintar ya. Saya mau jelasin. Jawab. Malah kekerasan kau sudah fitnah dia nggak pintar kau bilang pintar. Kau nggak bisa Nggak jawab aja. Jawab. Bapak itu Betul, Hasan ini memerintahkan tukang Yesus bohong masuk juga, ke Hasan ini. rahim. Bunda itu masih manusia dulu. Berarti Dan terpisah itu ya. nih loh. Menjadi Tuhan. Nyimak di Dia itu bawah cuma tadi ketika manusia perantara bersyukur kepada kepada Tuhan Perantara. masuk akal nggak? Coba Paulino ini menjawab masuk akal pede dia kan perantara di bawah pede kali kau Paulino kenapa kau macet ketika Jadi kan dia tidak bersama perantara dulu saudara kan saya yang Hasan Bunda Maria dulu. Perantara. Manusia Kamu sudah yang kasih dulu. kesempatan. Kita juga Langsung. dia menjadi Tuhan dulu. Dia ditugaskan jangan Bapak. pakai Dia jadi begini ditugaskan. jawab aja Dia menjadi perumpamaan Mazmur 107 ayat 1. seperti beca itu cuma perumpamaan Bapak. Beca roda iya makanya itu pertanyaannya itu betul Ya Dia memang mungkin itu bawa benar, beca itu itu memang cuma benar. 3 Bersyukur orang kepada juga. Tuhan. Siapa yang bersyukur? Iya kan? Manusianya. Itu Manusia dia. bersyukur kepada Tuhan. Bawa beca Dia kau. bilang betul. Oke. Diparkir aja dulu. Bicarakan yang lain. dengar Itu dia lah. Ya, baru Dia pertanyaan saya, jangan tidak. Kamu itu Bapak pintar. kasih Kamu sama itu dia. pintar loh. Kamu itu pintar. Tapi dia Kamu perantara itu di rahim pintaranmu gitu loh. Bunda Maria. Oh, berarti gini ya Bang ya, Bang Roh Kudus ya. Ibaratkan tukang beca dengan beca, berarti Bapak adalah bersyukur si kepada tukang beca. Logika tidak jawab. Yesus adalah Bilang becanya dia gitu. pintar fitnah itu Hasan. Jangan Tidak, bilang bukan begitu. fitnah. Dia punya beca Bapak. Dengar dulu dalam konsepnya. Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Jawab aja, Yang punya nggak logika atau tidak? Iya, iya. itu aja jangan dengar Yang dulu punya jawabannya begini. Iya, Kenapa dia logika. bisa menjadi dibilang 3? Saya tanya sama Bapak. Iya, Bapak pernah nonton film Ali kayak Ali Dauman gitu kan? Iya. Yang bisa begini saya kasih pengertian biar Bapak paham, Bapak bisa pernah kan menonton film di TV itu dia sampai Ketika jadi Tuhan 3. sedang bersyukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan yang sebenarnya yang memberi syukur? Kemana seperti itu? Kamu harus tahu ya.
pengertiannya. Dengar nih. Jawabannya dengar. Bukan berarti dia nggak Tuhan itu mental. Tidak. Saya kasih Jangan dengar. saya kasih pemahaman beca. Oh iya. Berarti ketika Bunda Maria sedang mengandung itu lagi syuting orang itu ya. Jangan malam. Ayo silakan. Bapak tidak Tapi benar loh Dini. Tadi Pak loading saya tadi malam saya ngomong. Tuhan itu bisa jadi apa? Tapi macet, bisa tapi Pak macet. loading itu dia kalau saya punya Ini penjelasan. bisa jadi Tuhan. Nih aku berbicara Ya, Bang Roh Kudus. itu bisa jadi Tuhan itu cuman Berarti ketika Bunda Maria sedang mengandung dan melahirkan, ya semua bisa Bunda jadi Tuhan. Maria sedang Kamu saja bisa sebagai Tuhan. Contoh Bapak sebagai peran kedua, Bunda sebagai peran ketiga, benar gitu. Tuhan Gimana Kan sih anak manusia. penjelasannya begini saya kasih paham. dulu. Tuhan ini adalah Tuhan yang gimana dulu? Saya akan jelasin dari Yesus lahir menurunkan sampai anak mati. manusia, Bang, udah terjawab, Dari Bang. Yesus. Jadi Dengar dulu, Tuhan itu bisa dia bisa Ya diaplikasikan. banyak macam-macam Tuhannya polinom ini. Banyak Turun dulu jenisnya. satu ya, yang Islam ya, turun dulu. Kalian Jenis Tuhan Naik, Kristen. Nur, naik. Sabar ya. Sabar Pak, dari tadi sabar. kalian yang nanya terus. Ada Tuhan kecil, Udah. ada Tuhan Nah, besar, Nur ada jangan Tuhan lagi on sedang. cam Nur, parah ini parah. Kalau pendapat betul kalian Tap. Ih, dangkal. Jadi tadi ini saya mau bertanya. Kan dari tadi kalian bertanya. Berarti mengeluarkan kebodohan daripada kami. Jangan. Kami jangan. Kalian itu Besarkan saya, logika dari besarkan kalian saya. dalam konsep ketuhanan masih kurang. Jadi Kau percuma. kan udah pintar, ngapain lagi nanya? Kayak gini nih, contohnya kayak gini. Pertandingan, tapi akan diadakan pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Italia lebih parah ini, lebih parah. yang contoh yang striker itu adalah Hasan. Aku dengar tadi. Pemainnya sendiri Ketika beca kalian dilepas, itu adalah wasit. Sudah Tidak dikalah berapa jadi beca. Kalian yang wasitnya. masa beca, ban beca dilepas dari beca, katanya beca juga. Ini parah ini. Ya, kalian akan paham. Kalian akan menyerang Gimana mau paham kau Itu si gila? Paulus, Gimana orang paham sama orang gila? ST. Manora kedengaran nggak suara tuh? Kalian udah tahu kalau kedengaran nggak di kalian juga Udah tahu kami kau itu gila, ya. Masa beca, lepaskan rodanya beca juga. Kau bilang kan udah gila kau itu. Terus apa? Kalau beca dari lepaskan rodanya jadi apa itu? Kau kemarin perumpamaan Jawab dulu. Polino, kemarin perumpamaan Yesus kepada domba, Terus yang sekarang kepada beca. enggak gini Bang Polino. Dia bilang tadi kalau beca sih Sekarang kalau aku tanya ada sama enggak oke, itu beca oke, apa saya enggak? tanya sama Sekarang kau. saya tanya itu beca Beca apa itu enggak kalau memiliki dikeluarin rodanya? beberapa apa? Yang ditanya Beberapa rodanya itu bahan beca. di beca. Tidak roda. Saya tanya, rodanya. Kamu yang bilang dengan tadi kalau dikeluarin tiga rodanya ban bisa beca dijakarkan apa itu adalah Lima, beca? pertanyaan Hasan tadi ketika ditampilkan beca. Gimana? Ketika ditampilkan Apakah beca, dengan rodanya dikatakan dilepas, yang beca rodanya itu ini punya beca tiga juga ban enggak? kata kau? Seperti Kau bilang itulah iya. perumpamaan Kan kepada udah bocor, Yesus. Nah, sekarang Berceritakan tanya, becanya, apakah bisa bukan dikatakan rodanya. beca kalau dia hanya punya tiga ban? Agak bocor-bocor halus nih yang bocor. Bocor halus tapi Jadi bemo, bemo, Tambalannya banyak. Iya, kalau misalnya ngerti nggak bahasa saya? Ngerti nggak bahasa saya? rodanya dikeluarin kan, rodanya dikeluarin. Terus kamu tanya, rodanya masih beca enggak? Gitu kan pertanyaan kamu? Ya, tidak mungkin beca empat roda. iya Bang. Rodanya beca tidak dong? Oke, saya kasih analogi ya. Oke, analoginya gini Gila, dijawab aja lah. Iya, Ini bentar dulu Bang, itu tidak betul. Kalau misalnya rodanya dibuang di kuala, jangan rodanya dibuang di kuala, becanya di sini. Terus orang sebentar lain dulu, dapat sebentar dulu, rodanya. sebentar. Pasti Ini yang bukan mengerti itu moderator, bahwa itu sebentar adalah dulu. roda. Tapi TikTok. kalau roda, Ya, tapi jangan roda lagi dicabut, benet-benet lah. rodanya taruh masih di atas becanya, tetap mereka kira oh itu becanya, rodanya yang dicabut aja, tapi itu beca itu mulanya dari becanya. Jangan dari konsep itu. Jadi Saya filternya ini tadi. Maksudnya udah mau muntah aku.
aku. Ya jelas kalau roda Ada sudah keluar dari jalur, sudah di jauh sana dihancurin ke. Jelas mereka tahu itu Ini roda, botol. bukan beca. Tapi Botol. kalau roda Berarti ketika roda terpisah dari Ketika beca, dibuka berarti tapi rodanya tutupnya, Tuhan tidak pernah terpisah dari becanya. ada Kalau rodanya isinya. Tuhan dia tetap Nah, bersama pertanyaan dengan saya, Tuhan. apakah tutup itu berarti Kalau botolnya? Tuhan berarti ada setan seperti Iya, dia. namanya ilmu ini mah. itu kan sama Berarti dengan abang sudah botol paham. kecap. Ketika Saya kasih roda lagi. terpisah dari beca, roda bukanlah beca, roda Oke, adalah roda. saya tanya, Iya, makanya apakah saya isi bilang kecap itu tergantung kalau berarti rodanya botolnya? keluar gimana dulu, terpisah Isinya gimana itu dulu. lain, isinya Terpisahnya lain. kayak gini. Diam dulu bang, aduh bang, abang diam dulu, abang diam dulu. Dia Kamu kamu membuat satu adalah diam botol. dulu, Nah, diam dulu, ketika Mak. isi Diam dulu, dia belum Mak. tahu isinya Kalian, sampai. Nah, ketika kalian isinya mengira ini, ini supaya apakah diam isinya dulu, ini Mak. adalah Mak. botol? Diam dulu, Mak. Apakah isinya ini adalah Langsung. tutup? Apakah tutup adalah botol? Mama kan sudah pinter Tidak nih. kalau Mak begitu Paulino. pusing kalau ibaratkan Roda beca. ketika terpisah dari becanya, roda adalah roda. Beca. Itu Bukan kan roda ayat adalah 3. Kalau beca. botol itu Pertanyaan tidak saya, masuk di akal ini. Yesus dan Oke, Bapa itu kalau terpisah kan atau ini, tidak? Ini Bapak, beca ya. kali Sebentar. Saya peragakan. Ini beca dengan 3 roda. silakan jawab. Nah, Ya, ya. sekarang apakah bisa dengan 3 roda ini Undang kau dikatakan jawab. bahwa dia adalah beca? Macet, macet. Iya beca. Makanya lah, jangan Beca cerewet tidak kalau nggak mau dirikan Apakah tuh. Tidak punya Kan roda berarti bukan susah kayak beca. begini nih, buka. Allahu Akbar. Siapa yang bilang? Dia jawab. Ketika Yesus dan Baru ini Bapa, tolongnya ya, Bapa, baru ini Putra, dan tolongnya Roh saya lihat. Kudus sesuatu yang terpisah atau tidak? Dia belum. sekali. Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Iya, Bapa, Salah satu Putra, banyak dan Roh Kudus Dia adalah satu. Yesus adalah pribadi. Aduh, Mak, dengar dulu, Mak Paulino. jadi Diam jangan dulu. pakai Kamu nggak lewek. mau Yang pakai pelek-pelek lewek. mana Diam nih, dulu, Mak Yesus? Paulino. Diam dulu, Mak Paulino. Aduh, Mak Paulino. Kamu tanya setelah aku jawab. Ibarat kamu suruh kamu diam. Kamu umur Mak berapa tahun Paulino deh? nanti Kamu umur nanti berapa Mak tahun? Paulino Kau tamat bertanya nggak ya. sekolah? Mak Paulino Tamat diam nggak? dulu. Saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuatu Oh, yang sudah dapat tua ini kok masih dipisahkan atau botol tidak ya? dapat dipisahkan, jawab. Nama saya bukan botol. Gimana Bapak? Saya Bapa, kasih Putra, perumpamaan dan Roh Kudus sesuatu Oke, yang dapat ini saya tunjukkan dipisahkan ini atau perumpamaan tidak ini. dapat dipisahkan, jawab. Sebentar. Saya ibaratkan film. Oke, Coba sebentar. diam dulu, diam dulu, Roh. Oke. Ini saya Jangan tunjukkan sama dengarkan. kau. Saya tunjukkan Oke. sama kau. Ya. Tunjukkan. Bapa dan Roh Ini Kudus namanya tidak beca, dapat dipisahkan betul? karena keduanya Tidak dapat dipisahkan ya. Iya. Betul. Tidak dapat Karena dipisahkan. Allah yang Nah, saya itu. 3 roda. Sekarang saya Ini 3 tahu. roda. Oke, Nah, kamu pertanyaan potong-potong saya, gimana sih? apakah Gila bisa kau. Iya, rodanya kita saja sudah poinnya dikatakan sudah beca? dapat tidak dapat Iya dipisahkan. belum benar. keluar penjelasannya, harus hargai Kan dong dia tetap pendapat. harus Oke, berkeliling. jangan orang lain kamu gimana? Saya tanya, yang bagian ininya, bagian atapnya, bagian gayungnya, apakah tidak termasuk Iya, beca? karena tidak dapat dipisahkan karena keduanya Jadi merupakan semua dari satu di Allah situ. yang saya itu satu. Nah, sekarang kutanya, Allah Tritunggal. kalau ada Itu cuma konsepnya 3 kan. roda, bisakah ini dikatakan Berarti beca? tidak dapat. Kalau cuma rodanya aja, ini dengan ininya semua nggak ada, bisakah dikatakan beca? Kan ada yang bawa. Tetap beca. Saya tanyakan begini loh, kamu punya 3 ban, otomatis orang tanya, Pak, 3 ban ini mau apa? Mau buat beca. Bisakah 3 ban ini saja dikatakan beca? Tetap itu beca, Ibu. Bisakah becak berdiri tanpa adanya yang ini dengan gayuhnya? Iya kan masih ada rodanya. Bisa dikayuh. Saya tanya, kalau ada roda, nggak ada gayuhnya, bisakah dikatakan becak? Kalau ada roda masih bisa dikatakan beca. Loh, saya tanya, kalau membuat becak, bukankah harus membutuhkan gayunya, rantainya, terus tutupnya, ininya, tempat duduknya? Pertanyaan saya, apakah ketika cuman ada 3 ini, 3 ban ini, bisa dikatakan becak? Iya karena dia punya roda 3 tetaplah bisa. Bisa itu. Jadi kalau tidak ada dia punya tempat duduknya, gayunya, rantainya, bisa dikatakan becak? Tetap kan 3 rodanya. Ibu bikin Saya tidak tanya 3 rodanya. Namanya becak, beginilah Pak ya. Kalau contoh namanya motor, kita tahu motor itu 2 bannya, ya. Tapi bukan berarti kalau ada 2 ban dia dikatakan motor. Karena apa? Motor harus punya mesin, harus punya knalpot, harus punya setang, harus punya gas, harus punya rem. Itu baru dikatakan motor. Nah, kalau beca, kok katakan beca, tidak mungkin cuma 3 rodanya saja, Pak. Harus punya gayungnya, harus punya rantainya, harus punya ini, tempat duduknya, harus punya atapnya, baru dikatakan beca. Dikatakan Kenapa sudah sepeda, sampai ke
Kenapa sudah sampai ke remnya ibu mau jelasin? Itu kan cuma perumpamaan. Weh, bongok kali. Sekarang ku tanya sama kau ya, Pak. Perumpamaan, Bagaimana Ibu kau itu. bisa dikatakan manusia? Sekarang Ibu ku mau tanya. jelasin Ku sampai tanya sama remnya, kau. dayungnya, itu Dapat- bingung saya. Loh, Bagaimana? karena dia salah satu bagian dari beca. Bapak mengerti nggak sih? Bagaimana mungkin dia dikatakan manusia kalau dia tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya mata, tidak punya alis, tidak punya pipi? Bagaimana mungkin dia dikatakan adalah Bukan cuma manusia? perumpamaan. Sekarang bukan Seperti soal saya- perumpamaan. Sekarang bukan soal perumpamaan, Pak. Kau membawa perumpamaan itu ke beca. Yang dilamai dikatakan beca, yang kita tahu bukan roda 3 saja beca. Ada gayunya, ada rantainya, ada tempat duduknya, baru dikatakan beca. Sama seperti mobil. Mobil roda 4. Apakah dikatakan mobil itu roda 4 rodanya saja? Enggak. Yang namanya mobil. Sebentar deh. Yang namanya mobil, ya, pasti dia memiliki namanya setiran, memiliki gas, kopling, memiliki gigi, rem tangan, memiliki rem kaki, memiliki oli, mesin, semua lengkap, kap. Dia punya apa? Baru dikatakan mobil. Nah sekarang kalau saya ibaratkan seperti film, bisa jadi. Ibu mau Udah lah, ngomong apa? Emma sama dia nggak nyambung. Kayak film yang saya bilang, dia bisa. Roh Kudus, kalau di rumahmu ada ban 3 digantung, itu beca ya? Ya kan ada pelek, Bang. Si Roh Kudus punya 3 roda. Kalau beca roda yang bikin digantung di rumah pusing saya. adalah beca. Nggak kayak film, ceritanya film kan. Itu film. Bapak kan pernah nonton, ibu pernah nonton film kayak Aling Dharma. Besarkan Dia lima. kan bisa Mak, besarkan 5. Nah, kalau nonton film, nonton Doraemon aja lah kalau Roh Kudus. nggak, Nah, Roh ya, Kudus, ibaratnya. Roh Kudus. Iya. Ini saya mau tanya dulu. Kan Bapak itu kan kamu bilang sesuatu yang bersifat kesatuan, benar? Iya. Oke. Ini ya, biar kita kasih paham ya. Kesatuan beca adalah dari ban, dari kursi penumpang, dari atap, dan dari rantai. Pertanyaan saya, apakah ketika orang beli ban ini, dia membeli sepeda? Jawab dulu. Ketika orang hanya beli bannya saja, apakah dia dinyatakan beli beca? Sekarang kan beca itu dijual kan sudah sekalian bannya, sudah setengah. Iya, Bang. Kalau tidak mungkin orang jual beca tidak punya ban. Bang, pertanyaan saya, ketika ban ini terlepas dari beca, apakah ban adalah beca? Jawab dulu, Bang. Ya, bannya itu dilepas di saat itu Yesus berpisah dulu sementara kan, artinya kan ditugaskan itu oleh Bapak. Oke. Baru setelah itu kembali lagi dipasang. Iya, Bang. Berarti terpisah ya, Bang ya. Ya setelah Benar itu tidak, kembali lagi. Iya, berarti terpisah ya, berarti, Bang ya. Benar kan? Benar tidak, Bang? Bisa terpisah, bisa kembali lagi. Iya, ketika dia terpisah, apakah ban beca adalah beca? Di saat dia terpisah, terpisah tetap beca dia, Pak. Tetap beca. Cuma dia Ayo jawab dulu, Bang. Ketika ban ini terpisah dari beca, apakah ban adalah beca? Jawab, Bang. beca juga. Oh, berarti ketika orang memiliki satu beca, bannya terpisah dari beca, maka orang itu memiliki 2 beca. Karena tetapnya namanya beca kan? Itu. Oh, jadi ketika seorang punya satu beca dan becanya ini terpisah dari bannya, dia sudah memiliki 2 beca, Bang. Tidak juga begitu. Itu kan cuma bannya yang dilepas dulu. Artinya Yesus lagi kan berpisah dulu sama Bapa dulu, ditugaskan lagi. Ini udah korslet, ini udah payah. Mengerti, tidak paham kalau saya jelasin. Nanti opten yang lain ya. Dijelasin Bapak. Izin bergantian ya, dibawa dulu ya, nanti request lagi ya, oke? Oke. Ya dulu. Udah korslet dia, udah korslet. Labai muda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Udah turun aja dulu, Bang.
Tadi itu saya geram aja Paulino dengan ada itu. Paulino monitor Paulino. Ya siap. lain yang Oke, ditanya, lain yang silakan. dijawabnya. Silakan. Satu yang bertanya, satu yang menjawab ya. Jangan. Oke, enggak, Bang Polino tadi kan katanya gini Bang Polino, ketika diskusi ini abang ketika sudah dijawab abang boleh bertanya kan gitu ya, boleh gitu ya. Nah, Oke, Bang boleh tidak saya bertanya dulu Bang sama Bang? Iya, nggak apa-apa. Terserah kalian Nggak apa-apa, Bang. Terserah Iya, kalian. nggak apa-apa, Bang. Iya, Bang. Bentar, bentar, Bang. Nggak usah takut, Bang. Nggak usah takut, Bang. Nanti saya jawab kok pertanyaan Abang. Nggak usah takut, Bang. saya naik sih, saya tidak takut karena saya naik. Iya, Bang. Boleh nggak saya bertanya, Bang? Iya, boleh sekali. Terserah. Oke, Bang. Iya. Ketika saya beri analogi boleh Bang dulu Bang ya. Ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, itu logika tidak Bang? Manusia bersyukur kepada Tuhan, logika tidak Bang? Ya logika dong. Oke, Tuhan bersyukur kepada Tuhan, logika tidak Bang? Dengar dulu. Jawab aja dulu Bang, ayo. Enggak, nanti Abang ngasih pertanyaan sama saya Bang, jawab dulu Bang. Manusia bersyukur, tunggu bentar Bang, manusia bersyukur kepada Tuhan. Iya Bang, sebentar Bang, jangan, sebentar Bang, Abang pinter Bang, bentar, abang orangnya pinter, sebentar Bang, jangan kejang-kejang dulu Bang. Saya bawa abang analogi, ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, abang bilang logika masuk di akal. Pertanyaan saya, ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan, logika tidak Bang? Jawab. Nah, tulis di mana dulu datanya? Kamu ambil dari mana itu Tuhan? Iya, jawab dulu Bang, jawab aja dulu Bang. Jawab aja dulu. Saya bukan Tuhan loh. Iya, jawab kamu aja bilang dulu Bang pertanyaan saya. Ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dapat logika tidak? Masuk logika tidak Bang? Ayo jawab Bang. Kamu harus tanya pada Tuhan, saya bukan Tuhan. Iya Bang, jawab aja dulu pertanyaan saya gitu loh Saya Bang. nggak bisa jawab karena hakikatnya saya bukan Tuhan, saya manusia kan. Kamu bercerita Tuhan. Bang, oh Bang, Iya. Bang, abang pinter loh Bang, abang pinter loh Bang. Saya pintar, Bang. saya manusia, saya bukan Oke. Tuhan. Itu tanyanya pada Tuhan kan, kamu bilang Tuhan kepada Tuhan. Loh, saya bukan Tuhan. Kamu tanya kepada manusia. Siapa yang goblok? Kau ke sini Bang. Kalau kau sendiri tidak paham dengan ketuhananmu, di sini kita diskusi. Kalau Makanya itu jawabanmu imani saja. Makanya saya tanya tadi itu dalam konsep apa dulu Tuhan itu, makanya Bang, gini Bang ya, Bang bentar ya Bang ya, Bang Polino, Bang Polino. baru saya jawab. Bang Polino, dari mana dulu? Bang Polino, abang pinter loh Bang, jangan sia-siakan kepintaran abang. Bang Polino, abang bilang manusia bersyukur kepada Tuhan itu logika, bener. Pertanyaan saya, Tuhan bersyukur kepada Tuhan dapat logika tidak? Jawab aja, tidak, iya gitu loh. Itu pertanyaannya, kok nggak bisa jawab kan? Itu Anda. Jawab dong. Kami orang musuh bisa jawab. Iya, kalian kan. Tapi kalian ada yang lain dengan kalian ini. Kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Kenapa kok nggak bisa jawab? Jawab dulu Bang. Oke, Kak Dini, bentar. Kak Dini saya uji dulu Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dini, diam dulu Paulino. Kak Dini, saya mau bertanya, Tuhan bersyukur kepada Tuhan, logika tidak Kak Dini? Enggak logika. Tidak, jawabannya singkat, padat dan tepat. Tidak. Pertanyaan saya kepada Bang Paulino. Maha pemberi itu adalah Tuhan, yang adalah Allah. Itu aja. Nggak ada selain Pertanyaan saya kepada Bang Paulino, Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dapat logika tidak? Iya, tidak, gitu aja loh. Gini Hasan, pertanyaannya gini Hasan, kita nggak nyinggung Tuhan siapa dulu, ini main logika aja gitu loh. Iya, main logika gitu loh. Ya nggak pakai Tuhan Kristen, Tuhan Islam nggak. Ketika Tuhan bersyukur sama Tuhan itu masuk akal nggak kan? Kan gitu pertanyaannya. Iya, enggak. Itu Polino, jawablah Polino. Jawab aja Paulino. Oke. Takut ya, karena ada di Bible-nya Hasan. itu logika sederhana ya. Logika sederhana yang sudah nggak masuk akal itu. Nah, kok nggak bisa menjawabnya? Mereka dengan nalar.
Lah, saya mau jawab tapi kalian itu Ya udah, ngerocos. jawab. Satu orang yang jawab, satu orang kasih pertanyaan, bukan. Udah, jawab. Kak Dini diam dulu, Kak Dini. Saya mau mendengar jawaban dia. Ayo, jawab apa? Kalian dengar dulu ya. Ya jawab aja gitu, jawab aja udah ya. Alkitab kami dalam Mazmur. Alah. Sebab Orang pinter, tanda-tanda orang pinter kayak gini ya, tanda-tanda orang pinter ya. Malah kok Bang Hasan, kok sudah fitnah dia nggak pintar, kok bilang pintar, tuh nggak sesuai dengan keadaan. Iya, betul Hasan ini tukang bohong juga Hasan ini. Tadi gini loh, aku nyimak di bawah tadi, ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, masuk akal nggak? Cepat banget Paulino ini menjawab. Masuk akal, pede dia kan? aku mau jawab, kalian tuh ngomong Pede kali kau Paulino. Kamu yang Kenapa kau merocos. macet Aku yang tanya, ketika kamu yang ditanya merocos. sama Aku saudara yang tanya, saya kamu yang Hasan? merocos. Jawab, dibiarkan jawab. Iya, makanya aku yang mau tanya, kamu yang merocos. Siapa yang ribut? Dikasih kesempatan, langsung. Ini aku jawab. Kalian tanya Jangan kan? pakai jadi begini, jawab aja. Iya. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Iya, Bukan itu pertanyaannya, itu betul Ya itu. memang itu benar, itu memang benar, bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang bersyukur? Manusianya. Manusia bersyukur kepada Tuhan. Logika tidak. Oke. Dengar dulu. Jangan Enggak, pakai jawab dengar. aja pertanyaan saya. Kamu harus Jawab aja pertanyaan saya, jangan enggak. Kamu itu kan pinter, kamu itu pinter loh, kamu itu pinter. Jangan sia-siakan kepinteranmu gitu loh. Kamu tidak. Ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, tidak masuk logika. Pertanyaan saya jawab. Tuhan bersyukur kepada Tuhan, masuk logika tidak? Jawab. Kok bilang dia pintar fitnah itu Hasan? Jangan bilang jangan fitnah. Itu dalam konsepnya apa dulu Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Banyak konsepnya. Jawab aja, nggak logika atau tidak? Iya, tidak. Itu aja. Jangan dengar Oke, dulu ikuti aja deh, jawabannya. ikuti aja deh. Iya, logika. Ya, supaya nggak panjang ya. Iya, logika. Berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan logika. Iya. Logika. Iya. Oke. Ketika Tuhan sedang bersyukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan yang sebenarnya? Yang memberi syukur atau yang bersyukur? Kamu harus tahu ya. Hah? Dengar nih. Kan jawabannya dengar. Iya, aku mau jawab. Allah. Tapi jangan dengar. Iya. Orang dengar semua kok. Orang dengar semua. Kita dengarkan. Kamu diam aja. Gimana aku mau jawab kalau kalian itu sambung-sambung. Nggak Jangan konsen lah. Ayo silakan, udah dikasih waktu. Tapi benar loh Denny, si siapa nama Kamu Paulino mengartikan ini Tuhan itu. Tuhan itu bisa Pinter. siapa saja. tapi macet, pinter tapi macet. Bahkan hukum motor yang saya pegang ini bisa jadi Tuhan. Nih aku berbicara kepada motorku. Tuhan antarkan saya ke pasar. Itu bisa jadi Tuhan itu cuman sebagai Masuk kepikir Tuhan dia lawan Bapak. Ya semua bisa jadi Tuhan. Kamu saja bisa sebagai Tuhan. Contoh. Yang menuhankan anak manusia, Bang. Tuhan terus nggak menuhankan anak manusia. Dengar dulu, Tuhan ini adalah gelar Tuhan yang gimana dulu? Pantaslah menuhankan anak manusia, Bang. Udah terjawab, Bang. Dengar dulu, Tuhan itu bisa Iya diartikan. banyak macam-macam Tuhannya Paulino ini, banyak jenisnya. Lah, Jenis Tuhan. kalian Jenis Tuhan Kristen. terus kan dari tadi kalian yang nanya terus. Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, ada Tuhan sedang. Iya, itu kalian kalau pendapat betul kalian itu otaknya dangkal. Jadi tapi kali ini saya mau bertanya, kan dari tadi kalian bertanya. Kok berarti menularkan kebodohanmu pada kami? Jangan. Kami nggak mau. Nah, kalian itu logika kalian dalam konsep ketuhanan masih kurang. Jadi Kau percuma. kan udah pinter, ngapain lagi Contohnya nanya? kayak gini nih. Contohnya kayak gini, pertandingan. Oke, akan diadakan pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Minimal lebih parah ini, lebih parah. tapi yang Parah ya, striker parah. ya contoh yang Hasan, yang striker itu adalah Hasan. aku dengar tadi Yang pemainnya sendiri ketika adalah becak anaknya. bannya Ya dilepas, jelas pasti bannya anaknya juga menang becak, karena katanya yang ini punya parah. rule itu adalah wasit. Tetap akan kalah
Waduh. Nah kalian yang wasitnya. Parah dia. Masa ban becak dilepas dari becak, katanya becak juga. Ah, ini parah ini. Iya, kalian nggak akan paham. Kalian akan menyerang. Gimana mau paham kau gila? Gimana orang paham sama orang gila? Apa? Bocor halus. SC. Hah? Kalian udah tahu kalau Nabi kalian juga Udah tahu kami kau itu gila, ya. Masa becak dilepaskan rodanya becak juga kau bilang, kan udah gila kau itu. Terus apa? Kalau becak udah dilepaskan rodanya jadi apa itu? Oke, gini Bang. Oke, gini Yang Bang. rodanya ditanya orang rodanya itu becak juga Jawab nggak? dulu. Bang Polino. Kalian terus yang nanya. Bang Polino, enggak gini Bang Polino. Dia bilang tadi kalau becak dikeluarin rodanya itu becak apa enggak? Ah, sekarang saya tanya, itu becak apa enggak kalau dikeluarin rodanya? Yang ditanya rodanya itu becak enggak? Kan kalian Rodanya. kamu yang bilang tadi kalau dikeluarin rodanya becak apa Aku enggak? Terus menyimak saya pertanyaan tanya. Hasan Kalau tadi dibalik- ketika ditampilkan becak. Ketika ditampilkan becak, rodanya dilepas. Yang rodanya ini becak juga enggak? Kau bilang iya. Kan udah bocor kau itu. Berceritakan becaknya bukan roda. Agak bocor-bocor halus nih, hampir bolong. Bocor halus tapi keliling Kak Dini. Banyak tambalannya banyak. Iya, kalau misalnya Bocornya bocor halus tapi keliling parah kan? rodanya dikeluarin kan, rodanya dikeluarin. Terus kamu tanya, rodanya masih becak nggak? Gitu kan pertanyaan kamu? Iya Bang. Coba Oke. rodanya becak tidak Bang? Oke, saya kasih analogi ya. Ya. Oke, analoginya gini. Lagi jawab aja lah. Iya. Loh, Bentar dulu Bang Estetika, bentar biar tergantung. dijawabnya Kalau dulu. misalnya Ayo. rodanya dibuang Oke, di siap, kuala, siap, lanjut. rodanya buang di kuala, becaknya Iya. ditinggal. Terus orang lain dapat rodanya, pasti dong mengerti itu bahwa itu adalah roda. Tapi kalau roda dicabut, rodanya taruh masih di atas becaknya, tetap mereka kira oh itu becaknya, rodanya yang kecabut aja, tapi itu becak, itu mulanya dari becaknya. Jangan lari dari konsep Tuhan. Jadi iya. Apa sih maksudnya enggak ada? Loh. Ya jelas kalau rodanya udah keluar dari jalur, sudah di jauh sana dihancurin ke jelas mereka tahu itu roda, bukan becak. Tapi kalau rodanya berarti ketika roda terpisah dari becaknya berarti tapi rodanya becak, Tuhan benar? tidak pernah terpisah dari becaknya. Kalau rodanya Tuhan dia tetap bersama dengan Tuhan. Oke. Lalu keluar Bang, dari roda Abang Tuhan berarti bilang, ke setan Abang seperti ini mah kalian. ada ilmu ini mah. Berarti Abang sudah paham ketika roda terpisah dari becak, roda bukanlah becak, roda adalah roda. Iya, Pertanyaan makanya saya bilang tergantung kalau rodanya keluar gimana dulu, terpisahnya gimana dulu. Iya. Terpisahnya Kalau contoh terpisah bisa dibakar, iya, Bang. dihancurin. Bang, aduh Bang, Abang diam dulu, Abang diam dulu. Ya, kamu membuat satu ya, diam dulu, prediksi diam dulu, bahwa Mak. harus Mak, diam dulu, Mak. kalian kalian mengirim opini supaya ikuti analogi. Diam, Mak. Diam dulu, Mak. Langsung. Mak, Mama kan sudah pinter nih, Mak Paulino. Roda ketika terpisah dari becaknya, roda adalah roda, bukan roda adalah becak. Pertanyaan saya, Yesus dan Bapa itu terpisah atau tidak? Jawab. Nah, silakan jawab. Kundang kau jawab. Iya. Macet. Makanya lah, jangan cerewet kalau nggak mau dimutkan itu kan susah kayak begini nih buka. Siapa yang bilang? Ya jawab. Ketika Yesus dan Bapa, Putra dan Roh Kudus sesuatu yang terpisah atau tidak? Jawab belum. Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Iya, Bapa, Putra dan Roh Kudus Dia adalah satu. Yesus adalah yang- pribadi. Waduh, Mak, Ketika- dengar dulu, Mak Paulino, mendengar dulu. Kamu nggak paham ajaran Iya, kami. diam dulu, Mak Paulino, diam dulu, Mak Paulino. Iya. Aduh, Mak Paulino. Kamu cerewet tanya setelah kali. aku jawab, kamu Mak suruh diam Paulino, gimana iya, sih? Mak Paulino nanti Mak Paulino bertanya ya. Mak Oke. Paulino diam dulu. Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus sesuatu yang dapat dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan? Jawab. Gimana Bapak? Bapa, Putra dan Roh Kudus sesuatu yang dapat dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan? Jawab.
Oke. Oke. Ya. Bapa dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan karena keduanya Tidak dapat dipisahkan ya. Iya, Oke, tidak iya. dapat dipisahkan. Karena Allah yang esa, yaitu loh. Sekarang Iya. saya jawab dulu. Oke, kamu motong-motong gimana sih? Gila kau. Iya, kita sudah poinnya sudah dapat, tidak dapat Iya, dipisahkan. belum benar? kelar penjelasannya. Harus hargai dong pendapat. Oke, penjelasan orang lain. Kamu gimana coba, sih? oke. Ngomong-ngomong aja. Ngomong, Mak. Cepat, Mak. Iya, karena tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan dari Allah yang esa itu satu. Allah Tritunggal. Itu konsepnya kan? Oke, berarti tidak dapat ya Mak ya jawabannya Mak ya. Ketika becak tidak terpisah maka dia sebut becak. Ban adalah becak karena dia tidak terpisah. Ketika ban terpisah dengan becak maka ban adalah ban. Nah pertanyaan saya, ketika Yesus di bumi apakah Bapa di bumi? Jawab. Kamu tahu nggak kalau Bapak atau Roh Kudus itu dia Jawab adalah aja yang pertanyaan kuasa? saya. Dia bisa di mana saja. Oke, Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut satu Bapa pun di muka bumi ini. Matius Hanya berapa? satu Bapa. Matius berapa? Yaitu Matius 23 nomor 9. Baca Mak Bible-nya Mak. Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut satu Bapa pun di muka bumi ini. Bentar, Hanya Bang. satu Bapamu, yaitu yang di surga. Iya. Kalau Menurut banyak sekali dengan Paulino nih sama ayah keriting Dia juga. bilang, iya dengar dulu. Dengar Iya, dulu. Mak Paulino. Iya. Yesus ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi tidak menurut Matius 23 nomor 9. Saya menjelaskan tadi Tritunggal. Iya, Tapi kalau Bapak Mak. dengan saya kan Yesus tidak mengakui kalau dia Bapak kok. Mak, jawab pertanyaan Yesus saya, tidak Mak. mengakui dia Bapak. Jawab, Mak. Itu saya sudah jawab tadi. Apakah ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi, Mak, menurut Matius 23 nomor 9? Jawab, Mak. Iya, dia kalau Yesus dia sebagai kemanusiaannya, tapi dia punya Roh Kudus. Jawab dulu, Tidak. Mak. Apakah ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi, menurut Matius 23 nomor 9? Jawab, Mak. Kalian sih botol ya. Jawab, Mak. Jawab. Kalian botol. Pertanyaan kalian itu Aduh, Mama. Mak, jawab, Mak. apa? Jawab, Mak. Dengar dulu. Karena kalian mengukur. Jawab aja, Mak. Jawab, Mak Paulino. Mak, jawab aja, Mak Paulino. Dengar dulu. Dari tadi saya bicara. Kalian kasih Mak pertanyaan. Paulino. Pertanyaan Mak kalian Paulino sudah nanti 10 loh. bertanya sesuka hati lah, Mak Paulino. Sudah 10 Mak kalian Paulino. bertanya pada saya loh. Mak Paulino, Iya, tolong Dik. dijawab, Mak. Sesuatu Ya. yang tidak dapat dipisahkan. Ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi menurut Matius 23 nomor 9? Jawab, Mak. Pertanyaan yang pertama kamu tadi apa sih? Kan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ketika becak terpisah dengan bannya, maka ban becak bukanlah becak, tetapi tidak dapat sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ketika ban bersama-sama dengan becak, ban becak adalah becak. Benar atau tidak, Mak? Ya terus? Nah, ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi, Mak, menurut Matius 23 nomor 9, Mak Paulino? Iya. Hah? Iya terus? Jawab, ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi menurut Matius 23 nomor 9, Mak? Apa Matius 23:9? Waduh, Mama nggak pernah baca Bible, Mak. Tadi saya udah baca, Mak. Salah. Oke, Mak Paulino, dengar ya, Mak Paulino ya. Yesus berkata, janganlah kamu menyebut satu Bapa pun di muka bumi ini. Hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Pertanyaan saya, ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi menurut Matius 23 nomor 9? Jawab, Mak. Pacet. Bapak itu Bapamu di surga, bukan di bumi. Kalau di bumi ya di bumi. Iya, Mak. Bapak itu kan kata Yesus hanya satu Bapamu, yaitu Iya. yang di sorga. Apakah ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi menurut Matius 23 nomor 9, Mak? Jawab, Mak. Iya, dia bercerita sebagai Mak, Yesus bukan sebagai Bapa. Mak, jawab, Mak. Jawab, Mak. Itu jawab aku, jawaban aku itu. Mak. Lah itu ya jawaban aku. Iya, Yesus berbicara jawab sebagai dulu, Mak, Yesus. pertanyaan saya, Bapa di surga Mak. dia adalah Allah, lah Bapa. Mak, jawab, Mak. Dia Jawab berbicara, dulu, Mak. itulah jawabnya lah. Apa, Mak? Jawabannya, Mak. Itu jawaban saya.
Iya, Kamu harus apakah Bapak di bumi jawaban menurut kamu. Matius 23 nomor 9, Mak? Jawab, Mak. Itu dia berbicara sebagai dia Yesus, bukan Bapa. Aduh, Mama ini udah lama, Mak. Lah, itu jawaban saya. Enggak, udah Kalian lama, ini Mak. harus menggiring opini, Mama udah harus- lama. Kamu harus Mama kalian Paulino harus udah lama, mengikuti Mama Paulino. jawaban Kalian, kamu harus memaksa Mama Paulino supaya udah lama, pendapat Mama saya atau Paulino. jawaban saya harus Waduh, diikuti ini sama kamu. Gimana asik, sih? Mak ini tadi nih. Mak jangan di sinilah dulu, Mak. Lah, Tadinya. kamu jangan ajarin saya, malahan saya ngajarin kamu. Kamu nggak tahu kita. Sama ayat ini, Paulino kok nggak bisa berdiskusi dengan baik lah. Nah, kamu yang nggak tahu akal-akal wanita itu terus Al-Quran dia ada hadis kalian tahu nggak? Gantian dulu kami Aku bacain. ada. Dia Oh, aku lebih dia tahu. takut muter-muter, dia takut Soal dia memang. perempuan. Kau mau bilang otak perempuan setengah? Setengah itu lebih baik, isinya otak semua daripada kau full tapi tai semua. Paham kau? Soal kok keras tuh sama aku. Jelek lagi. Waduh, Roh Kudus lagi, Roh Kudus lagi. Bergantian. Ada itu ayah. Ayah keriting dulu dari tadi. Siapa yang biasa diisi anaknya? Roh Kudus, gantian. Bentar. Ayah keriting. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sudah menyimak dari tadi kan ya? Iya, betul. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau bagaimana? Silakan. Ya, Memberikan mungkin saya bisa tanggapi tentang pembicaraannya tadi tentang bagaimana beca itu terlepas dari bannya, terpisah. Kalau kita uraikan demikian, maka itu memang terpisah antara ban dan beberapa unsur yang lain. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita kembali ke topik di mana apa yang dikatakan beca. Beca itu sama dengan sang Bapa itu sendiri. Sekalipun unsurnya itu berbeda, tetapi itu adalah kesatuan yang tidak bisa terpisah. Artinya itu bagian dari itu, dan itu adalah beca itu sendiri sama dengan Bapa itu. Oke, Kalau terbang. Yesus yang terpisah ke bumi, dan memang itu betul bahwa Bapa mengutus firman-Nya yang turun menjadi manusia. Kalau dikatakan Yesus adalah utusan, betul dia adalah utusan. Bapa sendiri mengutus dirinya sendiri di dalam Kristus, itulah yang kita kenal. Maka Udah, Bang. maka Yesus udah, Bang. mengatakan bahwa aku dan Bapa itu kan satu. Udah, Bang. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu yang dinyatakan sebagai satu kesatuan. Benar tidak, Bang? Iya, itu pernyataan bahwa Yesus di dalam Yohanes 10 berarti 30. benar ya, Bang ya? Berarti aku dan Bapa adalah satu kesatuan yang dapat dipisahkan. Yang disebut dengan satu kesatuan itu, Bang, sesuatu yang dapat dipisah atau tidak dapat dipisah? Saya mau tanya dulu, Bang. Kalau satu kesatuan, ya, satu kesatuan itu tidak terpisah. Tidak dapat dipisah. Bener ya, Bang ya? Sepakat ya? Aku dan Bapa adalah satu kesatuan, yang disebut dengan satu kesatuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan sama beca. Ban beca ketika dinyatakan dengan beca, bersama-sama beca, maka ban beca adalah beca karena dia satu kesatuan dari beca. Benar tidak, Bang? Betul. Tetapi ketika ban terpisah dari beca, apakah dia termasuk satu kesatuan dari beca? Jawab dulu, Bang. Tidak. Tidak, pinter. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi? Jawab, Bang. Dia terpisah dalam arti utusan. Sama jawaban Kristen ini. Ayo. Kan diutus. Iya, Bang, dengar dulu, Bang. Ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi. Ketika Yesus diutus, apakah sang pengutus di bumi? Jawab, Bang. Kalau kita berbicara sang pengutus di bumi, Jawab aja pertanyaan saya, Bang. Yesus diutus, apakah sang pengutus di bumi juga? Yesus diutus di bumi. Apakah sang pengutus itu di bumi? Jawab, Bang. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jawab.
Kalau kita lari ke situ ya tidak bisa kita pungkirkan. Oke, jawab Bang. Apakah sang pengutus itu di bumi? Jawab Bang. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iya, kalau secara apa ya istilahnya, secara akal, secara rasio kita ya tidak bisa. Memang Bapak harus di dunia. Oke, berarti secara orang berakal tidak, kan gitu ya? Berarti abang menyatakan sesuatu Yesus ketika Yesus di bumi adalah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti tanda-tanda orang yang tidak mempunyai akal. Terus? Berarti ketika abang menyatakan Yesus itu satu dengan Bapa, berarti ketika itu abang tidak menggunakan akal. Ya terus? Ketika abang bilang sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, berarti abang menggunakan Ya. Jawab. Jadi mari kita lihat di dalam. Mari kita tidak menggunakan Kang. Ya. Kalau abang jadi itu kita kan udah terbukti ketika Kristen mengimani Yesus dia tidak memiliki akal. Sudah terbukti, Bang. Nah, itu menurut Abang Hasan. Menurut aku. Tapi kan kita harus berdasarkan dalil ya, Bang ya. Dalam berdasarkan dalil ya, Bang ya. Sesuatu kesatuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Bible, ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi? Jawab, Bang. Ya tadi kan sudah terjawab. Jawab aja. Saya mau mendengar Abang jawab dulu. Ya. Kalau kita bicara tentang Iya, jawab dulu Bang pertanyaan aku, Bang, biar Abang itu bisa melanjutkan diskusinya. Abang bilang kita harus menyesuaikan dengan dalil. Ketika Yesus di bumi, apakah di bumi? Ketika Yesus diutus di bumi, apakah sang pengutus di bumi? Jawab, Bang. Menurut Bible. Kalau Yesus diutus ke bumi kan dia sebagai manusia sesuai dengan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti ini ada sesuatu yang terpisah. Bapa yang mengutus firman yang telah menjadi manusia, tentunya itu ada keterpisahan. Tetapi dalam konsep Trinitas itu ada hakikat yang sama, karena dalam Kolose 2:9 mengatakan bahwa di dalam tubuh jasmani yang Kristus itu ada kepenuhan Allah itu sendiri. Jadi ada Bapa itu sendiri di dalam diri Yesus itu sendiri ada Bapa. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa itu satu. Kolose 2:9 juga di dalam diri Kristus itu ada kepenuhan Allah. Tetapi secara kita melihat secara detailnya bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Dan itu kalau misalnya Abang mengatakan itu terpisah, benar, itu terpisah. Tetapi dalam hakikat, dalam hakikatnya itu satu, nggak bisa dipisah. Hakikatnya secara keilahiannya. Jadi kalau kamu udah terjawab kok, udah dijawab cuma dia terpisah, bukan satu. Iya terpisah. Dalam gini. Jadi makanya kan saya mengkritik terpisah berarti bukan kesatuan. Iya, kalau menurut terjawab, Bang. Tetapi Abang jangan muter lagi, Bang. Udah terjawab. Abang bilang ketika orang menggunakan akal itu akan menjawab, oh itu terpisah. Ketika orang tidak menggunakan akal itu tidak terpisah gitu. Sepakat tadi, Bang ya? Kalau kita melihat secara kacamata gini, kalau kita melihat secara kacamata manusia Bang, tadi kata Abang kan tadi gini, Abang bilang satu kesatuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika becak bersama-sama dengan ban becak, maka ban becak adalah becak. Itu menggunakan akal. Tetapi ketika Abang bilang ketika sesuatu itu tidak dapat dipisahkan, sesuatu yang terpisah tapi tidak dapat dipisahkan, itu Abang bilang itu tidak menggunakan akal, Bang. Udah selesai.
Ya itu tergantung abang. Kita tidak Loh bisa. kok tergantung, abang sendiri loh yang jawab. Ya karena ya kita melihatnya dari beberapa perspektif. Jadi tidak bisa saya tidak bisa. Saya gini lah bang. Bukan saya tidak apa istilahnya saya tidak menyalahkan abang punya pertanyaan dan lain sebagainya. Itu adalah hak untuk bertanya. Tetapi gini lah bang, dalam keyakinan kami dalam konsep itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, memang dalam konsep Tritunggal itu memang 3 pribadi yang berbeda. Tetapi kalau abang mengerti tentang hakikat, jadi ada hakikat keilahiannya dan kemanusiaannya, dan itu memang itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Sekalipun Yesus sudah di dunia, bahwa Bapa yang mengutus firman-Nya yang turun menjadi manusia itu memiliki hakikat yang sama. Maka Yohanes pula itu mengatakan bahwa dia dan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti ketika Yesus di bumi, apakah Bapa di bumi? Ingat, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau Bapa di dalam aku nih kata Yesus. Pertanyaan saya, apakah ketika Yesus di bumi, Bapa di bumi? Jawab bang. Menurut Bible loh. ya, menurut kalau kita berbicara secara teologi, berarti bahwa Enggak, menurut Bible bang, bukan menurut teologi bang. Iya, menurut Bible apa yang sudah dipaparkan bahwa memang kalau kita lihat di dalam tubuh Kristus. Jangan diputer bang, jangan diputer. Menurut Bible, apakah Bapak itu di bumi? Jawab aja bang, menurut Bible. Ya, kalau saya mengatakan bahwa bisa saya masuk sedikit Bang Hasan? ya Pak, dia tetap Bapak itu tetap ada di bumi, ada di surga, ada dimanapun dia berada karena dia tidak di mana di dalam Bible ketika Yesus di bumi, Bapak itu di bumi? Jawab. Di mana catatan Bible dinyatakan Bapak itu di bumi? Jawab. Satu data saja bang. Secara keilahiannya dia tetap. Jangan secara keilahian bang. Satu catatan Bible di mana dinyatakan bahwasanya Bapak itu di bumi. Satu data saja bang. Gak usah banyak-banyak bang. Satu aja bang. Biar selesai bang. Yohanes. Kalau tapi itu dalam Yohanes 1 kita baca ya. Yohanes 1:9 tidak salah. Di dalam Yohanes 1:9 mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Apakah terang itu dinyatakan adalah Bapa? Iya. Orang katanya itu. Terang itu adalah Bapa itu sendiri. Oh, terang itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana di dalam Bible Bapa adalah terang? Iya, Bapa itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Iya, di mana di dalam Bible Bapa itu adalah terang atau terang adalah Bapa? Iya. Itu adalah konotasi. Oh, konotasi. Ungkapan yang diberikan kepada Kristus. Bang, benar Bang. Ungkapan yang diberikan kepada Kristus itu adalah terang. Dan sumber yang memiliki terang itu di dalam diri Kristus itulah terang itu sendiri. Maka terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berarti Bapa turun ke dunia. Apa tadi setiap orang, ulang lagi, orang atau Bapa, orang atau Tuhan yang datang? Coba baca lagi. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Siapa yang datang ke dunia? Siapa yang datang ke dunia bang? Siapa yang datang ke dunia? Bapa atau anak manusia? Jawab bang. Ya, siapa yang datang ke dalam dunia adalah Kristus itu. Karena Bapa atau anak manusia? Iya, karena firman itu telah menjadi manusia. Iya, jawab aja. Orang katanya tadi, orang. Manusia. Ya, karena firmannya yang turun menjadi manusia yang sedang datang ke dunia. Berarti sang Bapa itu. Bang, pertanyaan saya, yang datang sebagai terang datang kepada dunia, Bapa atau anak manusia? Anak manusia. Anak manusia, pinter. Apakah anak manusia adalah Bapa? Kalau kita berbicara hakikat ya dia.
Secara Bible bang, secara Bible benar atau tidak? Ya benar bahwa dia datang secara sebagai Bible manusia. benar ya bang ya. Apakah ketika anak manusia di bumi, apakah Bapak itu di bumi? Jawab bang. Makanya tadi kan dia bilang ini terang ini jawab datang aja di bumi. bang. Menurut Bible, apakah ketika anak manusia di bumi, Bapak di bumi? Jawab bang. Iya dia di bumi bisa. Oke. Sebentar. Di mana datanya Bapak itu di bumi? Ayo bang. Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut satu Bapa pun di muka bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu yang di sorga. Di mana Bapak itu bang? Lanjut ke ayat 10, Matius 10. Matius selanjutnya Matius ke 10. Lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut. Ya, Matius 10. Coba. Ya, lanjut, apa aja yang baca, lanjut. Berapa tadi? Matius 23 nomor 9. Lanjut, Bang. Matius 2, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Betul. Yeah. Maka Yesus mengatakan bahwa aku datang dari sorga. Aku datang dari sorga. Yang datang dari sorga apakah adalah Bapa? Iya kan Bapak sendiri. Makanya dalam kemanusiaan dia turun menjadi. Apakah ketika anak manusia di bumi, Bapak itu di bumi? Kalau bicara tentang Bapak itu di bumi, yang tadi saya jelaskan, terang itu sudah datang ke dunia. Apakah yang datang terang itu ke dunia? Apakah yang datang ke dunia terang itu adalah Bapa? Ya, terang itu adalah Bapa itu sendiri. Oke, apakah Bapa di bumi menurut Bible? Jawab bang. Dia di bumi juga ada. Oh, di mana bang datanya Bapak itu di bumi? Saya sudah bawa satu data bang. Janganlah kamu menyebut satu Bapa pun di muka bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Bapak itu satu atau lebih dari satu bang? Maka Hasan harus lanjut ke ayat ke 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Sebentar Hasan. Ini bicara biar jangan didominasi sama satu orang, itu nanti bergantian ya. Nanti saya juga minta pendapatnya sama Pak Evi kita juga untuk menanggapi, atau yang lain, Pak Nauli juga, Timur juga mau menanggapi. Silakan bergantian, jangan mendominasi. Saya izin sedikit boleh? Mengenai Bapa, Roh Kudus dan Anak nih ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, tentunya Yesus ada di sungai, lalu ada di udara itu burung merpati, Roh Kudus yang berwujud merpati, lalu Bapa ada di atas, kepadanya lah aku berkenan. Ini tiga sosok yang terpisah ruang. Yesus ada di sungai, Roh Kudus berupa burung merpati ada di udara, Bapa ada di langit. Itu terpisah apa satu, Bang Ayah Keriting? Kalau kita bicara tentang dari ketiga pribadi yang berbeda, tapi Bapak mengerti nggak hakikat itu? Oke, kalau hakikat pribadi yang beda, Bang. Kalau Abang udah menguraikan itu, Abang Nauli udah menguraikan itu, udah benar bahwa tiga pribadi yang berbeda, tetapi kita masih dalam garis bawahnya adalah kehakikatan itu, mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu loh Bang. Nah, itu terpisah gimana sih? Iya, makanya gini, Abang harus mengerti dulu pemahaman tentang hakikat. Kalau tidak bisa. Oke, Ayah Keriting, hakikat itu apa sih artinya? Kalau hakikat itu adalah yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, bahwa hakikat itu artinya apa? Secara bahasa Indonesia itu artinya yang sebenarnya bang, jangan dipelintir-pelintir bang. Abang ini ya ini nggak apa-apa, Bang Ayah Keriting. Ayah Keriting mengatakan kalimat hakikat secara etimologi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hakikat itu artinya apa? Yaitu yang sesungguhnya bang. Yang sesungguhnya apa tuh? Sesungguhnya apa? Ya kalau kita mengaitkan ini bang apa? Gini bang, Abang Keriting, enggak Bang Keriting, Abang bilang yang sesungguhnya. Ketika Yesus dibaptis, yang sesungguhnya dibaptis anak manusia atau Tuhan?
Makanya kita kembali lagi ke Yohanes 1 ayat Jawab aja 14. dulu pertanyaan saya. Bentar dulu, Ketika Bang. abang bilang yang hakikat adalah yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Ketika Yesus sedang dibaptis, apakah Bapak itu apakah Bapak yang dibaptis? Jawab. Dalam kemanusiaannya dibaptis oleh Yohanes untuk Pertanyaan saya, untuk ketika keteladanan Yesus dia dibaptis, yang gini. dibaptis anak manusia atau Bapak itu juga dibaptis? Jawab. Ya, kalau dia sudah terpisah bapak dan anaknya yang terpisah dan untuk turun menjadi manusia, memberikan Hakikatnya sama tidak? Ya, hakikat itu, hakikat kesungguhan dia sebagai Tuhan tetap sama, hakikatnya sama. Berarti ketika pertanyaan saya jawab ya Bang ya, abang bilang hakikatnya kesungguhannya adalah Tuhan, benar? Iya, tetap dia Tuhan. Oke, ketika Yesus dibaptis, yang dibaptis anak manusianya saja atau ikut Tuhannya? Anak manusia yang dibaptis oleh Yohanes. Tuhannya ikut dibaptis tidak? Kalau keilahiannya ya tetap di dalam diri. Dibaptis tidak? Ikut dibaptis tidak? Kalau dibaptis dalam hal itu ya kita tidak bisa melihat karena keilahian. Loh, gini Bang, keilahiannya makanya kan kita kembali Abang Hasan dan kawan-kawan. Keilahian itu kan memang dalam Tuhan kan aja anak manusia itu Bang, terpaksa aku ngomong gitu Bang. Bang, Allah itu kan roh yang tidak terhampiri. Begini loh Bang, ayat Tapi firman itu yang telah menjadi manusia di dalam diri. Makanya dalam Kolose 2:9 bahwa dalam diri ada kepenuhan Allah. Ayat keriting. Kan nggak bisa kita bilang ini. Iya, ayat keriting kan tadi statementnya ayat keriting. Yesus, Roh Kudus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan, betul? Iya, betul. Secara keilahiannya mereka tidak bisa terpisah. Iya, betul, nggak terpisah ya. Iya, tidak terpisah kalau secara keilahian. Iya, ya udah cukup, nggak terpisah. Kenyataannya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus berwujud merpati ada di udara, Bapa ada di langit. Itu terpisah ruang itu. Iya, Abang, saya menyetujui bahwa itu keterpisahan secara unsur antara manusia dan Roh Kudus dan Bapa itu terpisah. Makanya dalam konsep ketritunggalan itu tiga pribadi yang berbeda tapi hakikatnya sama, kesungguhan secara keilahiannya ya sama Bang. Iya Bang. Saya bantu. Sesungguhnya itu terpisah. Hakikat itu begini, sesungguhnya itu terpisah, hakikatnya terpisah. Apalagi keilahian. Iya, gini, sesungguhnya ya, hakikat itu kan sesungguhan. Halo bro. Gini, makanya di dalam credo itu yang visible dan invisible, yang terlihat dan tidak terlihat. Iya Bang Kriting, tiga pribadi satu hakikat. Hakikat tiga pribadi ini Tuhan atau tidak? Tiga pribadi ini tentang Tritunggal. adalah Tuhan atau tidak? Hakikatnya adalah Tuhan, gitu loh Bang, keilahiannya. Oke, Ya, Tuhan. hakikat tiga pribadi ini adalah Tuhan. Oke ya, bener ya, hakikat tiga pribadi adalah Tuhan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apakah Tuhan ikut dibaptis? Jawab. Manusianya dibaptis. Loh, Gini, Tuhannya? Bentar dulu. Kan Allah itu kan roh Bang. Hakikatnya sebagai Tuhan tidak Bang? Tiga pribadi ini hakikatnya Tuhan tidak? Secara keilahiannya tetap hakikatnya Tuhan. Oke, berarti hakikatnya Tuhan. Ketika Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan, yang dibaptis anak manusianya atau ikut Tuhannya? Jawab. Kalau kamu bisa melihat hakikat itu ya bisa. Dia termasuk. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Yang dibaptis adalah anak manusianya saja atau Tuhannya ikut juga dibaptis? Jawab. Iya, kemanusiaannya aja yang dibaptis. Iya, Tuhannya dibaptis juga atau tidak, gitu loh. Kalau misalnya Tuhannya dibaptis ya bisa aja karena dalam diri dia itu adalah keilahiannya ada. Berarti Tuhan ikut dibaptis? Iya, kan kita tidak tahu ya, bahwa Tuhan itu dibaptis. Bang Hasan, saya boleh bertanya kepada Bang Hasan? Oke. Kan ini bicara soal baptisan, menurut Bang Hasan, apa itu baptisan dulu? Saya tanya, apa itu baptisan dulu? Baptis itu dimandiin menghapus dosa. Udah lanjut sana.
Bang, baptisan adalah sesuatu spiritual untuk mencelupkan atau membersihkan diri. Benar atau tidak, Bang? Bang, baptisan adalah tanda perjanjian. Iya, perjanjian dengan mencelupkan diri atau dengan cara membersihkan diri menurut Bible. Benar atau tidak, Bang? Pengganti sunat, Bang. Nggak ada ilmu. Aduh. Masuk, Pak. Aduh, pengganti sunat baptis. Aduh, ilmu dari mana ini? Sunat sendiri, Pak. Parah ini, makin parah yang masuk rupanya. Nggak ada dalil yang mendukung itu, Pak. Bro. Benar nggak saya bilang? Tambah parah. Bapak Boleh jangan masuk? itu nanti. Halo. Misal kau agama apa? Kristen, Islam. Kau mau masuk? Kristen. Asal searah, silakan jangan buka tema baru. Ya. Sudah benar bahwa membaptis itu berarti membersihkan. Dari? Ya, dengar dulu. Dari apa dibersihkan? Jangan pakai pertanyaan jebakan. Tunggu dulu. Bukan jebakan ini, harus jelas-jelas. Baptis Makanya itu jangan adalah makanya jangan Angsal. dipotong, Angsal. Bang. Woi. Ya, Angsal, gini, kau Bro. memberikan penjelasan bentar dulu, Angsal. Aku interupsi sebentar. Baptis itu adalah membersihkan diri dari dosa. Aku jawab aja gitu. Benar? Benar. Ya. Lanjut. Bukan Bang. Baptis gini Bang. Baptis itu Udah kalianlah berdebat berdua sama Kristen. Yuk, ini benar kata Angsal bilang membersihkan diri dari dosa. Menurut ayah kritik gimana? Lanjut. Nggak, putuskan dulu yang mana yang benar itu. Kata Sebentar. ayat itu lain. Anda Ya, juga sebentar lain. dulu. Baptis itu ada artinya bahwa yang dikatakan bahwa penghapusan dosa atau pembersihan diri itu betul. Itu adalah bagian penting juga. Tetapi yang sesungguhnya adalah kita menerima meterai mengikuti Kristus Tuhan Juru Selamat kita untuk kita Berarti tadi Tuhan dimateraikan Tuhan ya, Bang ya? Ketika Ini. Tuhannya ikut dibaptis ya, Bang ya? Ya, betul. Berarti Yesus dimateraikan oleh Yesus, gitu ya? Enggak, udah Bang, udah terjawab Bang Istika. Tuhan katanya ikut dibaptis, berarti Tuhan dimateraikan dengan Tuhan. Mantap Bang, mantap. Jujur Abang sekarang, jujur Bang Chris. Tunggu. Halo. Iya, kedengaran apa? Ya. Begini, salah sambung. Halo, mau bicara sama siapa? Halo. Ya. Sabar. Jangan gas, Bang. Kita nadatannya biasa aja ya. Tenang. Iya, Lanjut. tenang saja. Jangan emosi kalau kita diskusi begini, Bang. Nadamu Ya. nanti biasa aja. Nah. Angsal. Ya, betul bahwa pembaptisan itu adalah tanda atau materai sahnya dia sebagai orang yang sudah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sampai teman saya mengatakan tadi, baptisan itu pengganti dari sunat itu, karena Dimana sunat datanya? di dalam. Dimana Ada datanya dalilnya baptis itu, Pak. pengganti Saya sunat? juga Dimana datanya? penasaran. Ada dalilnya. Dengar dulu. Di mana datanya? Baptis pengganti sunat di mana datanya? Ayo. Ada Dengar dalilnya. dulu. Dengar Iya, di dulu. mana datanya? Jangan asumsi kamu di Angsal, sini. kau kalau mau ngomong nggak pakai dalil nggak usah diteruskan. Di mana Di mana datanya? datanya? Jangan asumsi, Pak Angsa. Nggak Bukan boleh. asumsi. Iya, di mana datanya? Ayo, di mana Bukan datanya? asumsi. Bukan asumsi, mana datanya? Iya, dengar dulu. Mana Dengar datanya dulu. bahwa baptis pengganti sunat? Silakan. Dengar dulu ya. Orang Israel itu mau membedakan orang yang tidak menerima Allah Datanya. dengan orang Israel itu apa? Sunat kan? Data. Sunat kan? Asumsi pribadi. Makanya Anda jangan juga asumsi. disunatkan. Jangan cerita dong. Makanya Anda juga disunatkan. Disunat enggak? Data. Nah, saya mau tanya, Anda disunat enggak? Yang mana datanya? Datanya dulu. Saya mau tanya dulu. Anda disunat enggak? Sebelum bertanya, tunjukkan Mana datanya datanya? dulu Gimana bahwa sih? baptis pengganti Jangan sunat. telah Tunjukkan dulu Islam datanya. Beda Ya. tuh. Kita beda. Kalau dengan ke Islam, Bapak jangan ke Islam dulu. Enggak, Saya tunggu tidak dulu, ke mana Islam. datanya? Jangan kemana-mana. Hanya Mana mau datanya? membandingkan Mana supaya datanya? Anda Baptis bisa pengganti terbuka. sunat. Di mana datanya? Ayo, biar kita ikut nyambung. Ayo, di mana datanya? Kalian aja nggak sunat kok. Gimana mau sama dengan kami?
Kalau Kristen nggak perlu lagi disunat karena sudah ada Mana baptisan. datanya di mana? Iya, iya, di Baptisan mana? itu Iya, yang iya, iya, orang Kristen nggak membedakan perlu sunat. kita Iya. yang menerima Orang Tuhan Kristen dengan nggak yang perlu tidak sunat menerima karena Tuhan. digantikan dengan orang Kristen nggak perlu sunat karena digantikan dengan baptis. Di mana datanya? Baptisan pengganti sunat. Di mana datanya? Aduh, gimana sih? Di mana? Ada jadi gitu aja. Oh, ini Bang. Halo, saya jawab. Datanya di sini, Bang. Jadi apa yang dikatakan oleh Abang tadi itu mengatakan bahwa baptisan sebagai pengganti sunat adalah konsep teologi Kristen yang menekankan bahwa Di mana datanya, Bang? Konsep itu nanti saya keluar, jelaskan. ada datanya. Ada data. Mana datanya? Dalam menggantikan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umat Allah. Salah satu data yang Di mana datanya, Bang? Jangan Iya, jelaskan dulu datanya di mana, Bang? Biar kita baca ya. Iya, lanjutnya di mana? Di Kisah Para Rasul 15:1 sampai 35. Oke, mana bunyinya apa, Bang? Ya, kita baca di sidang di Yerusalem di 15:1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu karena perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah adalah sunat. Sebentar. Itu kan. Jadi Halo lah, saya dari halang sholat harus temaja malok no. Saya perkutan pusing atau kumo tak siapa mereka. Sebentar dulu Abang, saya lanjutkan. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Ya, di sini yang 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung bertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga pada mereka sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah yang mengujikan hati mereka oleh iman, ya, mengujikan hati mereka. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa karena kasih Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Itu keselamatan. Mana Bang pengganti sunat, pengganti sunat Bang? Sama seperti mereka juga. Keselamatan itu melalui pembaptisan kita. Sepanjang itu nggak ada pengganti sunat. Sepanjang itu ayat yang kau bacakan tidak ada satupun pengganti sunat. Baptis itu katanya. Aduh. Ada itu, makanya aku bilang tadi itu Oke, saya mau Depis saya baptis itu adalah penerimaan baptis itu adalah keselamatan. Maka ada di situ pengganti sunat. Mana harus tegas mana? Nah itu Pak, nggak ada ketegasan di sana. Nyesal aku. Sepanjang itu dia paparkan, nyesal aku dengarnya nggak ada ternyata. Panjang sedikit ada isinya. Coba Depis, gimana Depis?
Baik, saya bacakan. Oke, Ya Bapak, langsung deh, Bis. Bapak Baptis pengganti sunatnya ada, Bis, ya. ini peraturan. Ya, kita bicara soal baptisan sunat dulu ya. Sunat ini bicara Baptis sunat. pengganti sunat itu Nah. aja, nggak usah sunat. Baptis Ya, pengganti gimana? sunat itu Ya, aja. tunggu saya lagi bicara.